kalian pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian mengucapkan seperti itu. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Tangkular Jaya Jaya. Seperti itu ya? Iya. Ya, langsung saja. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Tangkular Jaya jaya jaya. Terus tepuk tangan untuk kita semua. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu menyiapkan berdoa hukum. Di tempat duduk jawab doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak. Alhamdulillah. Berarti berangkat semuanya ya? Ya. Untuk pembelajaran pagi ini ada kesepakatan yang akan kita jalani ya untuk kali ini. Yang pertama, Ibu menginginkan kalian itu semuanya aktif ya, semuanya bersemangat dalam pembelajaran kali ini. Dan untuk HP dimohon Ibu dimatikan atau di silent ya, nanti disimpan di dalam laci. Sebelum nanti pada saat diskusi, Ibu akan menyuruh kalian untuk membuka HP. Kayak gitu ya. Silakan disimpan terlebih dahulu. Ya. 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 Nah, Ibu memiliki gambar ya di depan seperti ini. Setelah kalian melihat gambar yang di depan, apa yang ada di pikiranmu? Uji. Dari gambar ini apa sih? Ada orang yang bagaimana? Bekerja keras, dua-duanya bekerja keras. Yang di atas gimana? Pantang menyerah, betul banget. Yaitu tetap saja bekerja keras. Kemudian yang di bawah? Menyerah, sudah putus asa, benar banget. Berarti kesimpulannya apa ini? Kalian, kita semuanya harus selalu bekerja keras karena kita tidak tahu masa depan apa yang akan kita miliki. Kayak gitu ya? Iya. Seperti slogan, saya bisa, saya mampu. Nah, pada pembelajaran yang lalu, pertemuan yang lalu, apa yang sudah kalian pelajari? Definisi pajak, benar banget definisi pajak. Apalagi? Fungsi pajak, betul. Apalagi? Pungutan selain pajak. Ada satu lagi apa? Kedudukan fungsi pajak. Kedudukan fungsi pajak. Kedudukan fungsi pajak. Benar banget. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pajak, cara pemungutan pajak, dan azas pemungutan pajak. Jadi perhatikan di depan ada pertanyaan. Menurut kalian, apakah pajak dikenakan untuk setiap barang yang dibeli? Tidak. Benar banget. Tidak setiap barang dikenakan pajak. Yang kedua, apakah kalian atau keluarga kalian pernah membayar pajak? Pernah. Terus pajak apa yang telah dibayarkan? Pajak tanah, pajak motor, pajak bumi dan bangunan, pajak tanah ya, benar banget. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama gambar apa? Nota pembelian. Yang di tengah PPN. Yang terakhir ini pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ya. Menurut kalian, apakah gambar di atas merupakan contoh dari pajak? Iya. Betul banget. Ini merupakan contoh dari pajak.
tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian capai. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis pajak. Yang kedua, menjelaskan tata cara pemungutan pajak. Yang ketiga, menjelaskan azas dari pemungutan pajak. Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Silakan kalian menyimak video ini. Sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Kita bisa kategorikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kalau kita lihat dari cara uang pajak dimasukkan negara, maka ada 2 jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang uangnya itu langsung masuk ke negara dari masyarakat. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Ketika banyak pajak menyetor kewajiban PPK-nya, maka berbagai badan itu langsung menyetor uang itu ke kas negara melalui pilih. Beda dengan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang uangnya itu tidak secara langsung masuk ke negara. Contohnya pajak penghasilan. Ketika orang membeli barang di supermarket, di situ ada tertulis PPN 10%, maka uang PPN 10% itu tidak langsung disetor oleh si pembeli barang ini, tetapi melalui perusahaan pajak, yaitu perusahaan. Demikian juga ketika ada pajak restoran, pajak langsung, ketika ada 10% pajak restoran, yang 10% tidak langsung tetapi melalui usaha restoran di negara restoran ini daerah. Jadi tidak dari cara masuknya uang ke pajak langsung, yaitu pajak penghasilan dan pajak tidak langsung, yaitu pajak tambahan nilai, pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya itu tidak bisa membedakan pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif namanya subjektif yang difokuskan, yang pilihan adalah subjektif. Misalkan ada subjek pajak luar negeri, jadi ada orang Singapura contohnya datang ke Indonesia memberikan jasa dan tinggal di Indonesia padahal hanya 10 hari, maka walaupun mau masuk dari Indonesia, kita menyelesaikan pajak ini supaya pajak luar negeri ini, karena berdasarkan perjanjian pengiaran yang berkata dengan PPS, kalau di bawah PPS maka aku akan berada di negara Singapura. Sementara kalau pajak objektif, subjeknya ada, jadi bukan objeknya. Contohnya, pajak perkawinan. Cuma kalau ada orang Singapura dan Indonesia, kemudian orang Singapura ini berbelanja di supermarket, orang itu tetap membayar PPN. Kemudian sudah PPN, bahkan PPN pajak objektif, apa kemudian apa subjeknya. Dia akan dilakukan objeknya. Jadi, yang objektif, kalau kita nanti hapus ada dosen objektif, dosen netral, artinya sesuatu itu. Kemudian yang ketiga adalah kalian ini pajak dilihat dari instansi yang umum. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, ya, jenis pajak itu yang pertama berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadi 2, ada pajak pusat dan pajak daerah.
Kemudian berdasarkan cara pemungutannya itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Berikutnya berdasarkan sifat pemungutannya itu juga terbagi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian tata cara pemungutan pajak itu ada tiga. Yang pertama stelsil nyata, yang kedua stelsil anggaran, yang ketiga stelsil campuran. Kemudian untuk sistem pemungutan pajak juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, yang terakhir withholding tax system. Kemudian syarat pemungutan pajak terbagi menjadi 5. Syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, dan sederhana. Nah, berikutnya kalian itu berkelompok, ya. Nanti akan ibu bagi untuk kelompoknya. Nanti kalian bersama dengan kelompoknya akan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagi. Ibu bacakan terlebih dahulu. Kelompok 1 Abdul Jalil, yang kedua Aliansi Wiwit Irawan Melvina Trisuka, ya langsung dulu. Kelompok 2 Amanda, Andi, Anis, Sukma, Raiza. Kelompok 3 Rafiq, Puji, Novita, Cantik. Kelompok 4 Devi, Eka, Fendi, Intan. Kelompok yang terakhir Hesti, Iksan, Isnaili, Laras, dan Pupuk. Langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ditulis di LKPD-nya itu nama kelompoknya masing-masing, ya. Ditulis nama kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan dengan cara berdiskusi, ya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit, ya. 10 menit. Nanti setelah itu presentasi, ya. Boleh membuka buku teks, bisa. Kalau enggak membuka HP juga silakan. Yes.
satu dua apa ya akan boleh sambil lihat teks maka cari referensi yang mana ya Bu. Sudah selesai. Nanti ya nunggu kelompok yang lain.
Tinggal satu. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi selesai nanti presentasi. Sudah oh tinggal satu. Sudah disiapkan siapa yang akan maju? Itu dulu sudah. Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Sudah selesai ya? Ini sudah selesai. Ya, sudah selesai semuanya. Langsung saja untuk presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju. 2 siswa juga boleh. 1 boleh, 2 juga boleh. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan nama kelompok aku dari Jawan, bahwa siswa kecil tidak berguna alat organisasi 5 diri dirawat.
Apa saja Pak bentuk-bentuk upaya pembenahan pemerintah terkait hal itu? 1. Amandemen undang-undang perpajakan. 2. Modernisasi pajak pajak. 3. Pembangunan basis data terintegrasi. 4. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi inovasi. 2. Selain pemerintah memungut pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain. Apakah pungutan pemerintah yang serupa dengan pajak tetapi sesuai kemampuan dari pajak berbeda? Retribusi. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau negara. Ya sudah, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan buku berikutnya. Satu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan melalui perpajakan dengan selalu konsisten melakukan berbagai upaya pemenuhan. Apa saja bentuk-bentuk upaya pembenahan pemerintah terkait itu? 1. Amandemen undang-undang perpajakan. 2. Penyediaan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 3. Pembangunan basis data terintegrasi. 4. Ekstensifikasi dan intensifikasi. 5. Ekstra effort dalam memeriksa dan penagihan pajak. 2. Selain pemerintah memungut pajak, pemerintah juga melakukan pemungutan lain. Apakah pungutan pemerintah yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan yang sama dengan pemerintah? 3. Karena ada tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran khas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Distribusi Daerah berbeda dengan pajak daerah. 3. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Menurut ajaran normal, tentang pajak timbul karena surat penetapan pajak yang dijelaskan pada proporsional assessment system. Sedangkan menurut ajaran material tentang pajak timbul karena undang-undang ini dijelaskan pada self assessment system. Sebutkan beberapa penyebab berada tentang 1. Kadar luarsa, 2. Pembayaran, 3. penghapusan, 4. pembebasan, dan 5. kompensasi. Ada yang terlibat. Silakan yang bertanya ya. Apa perbedaan pajak langsung dan jawab? Silakan. Pajak langsung adalah pajak yang bekerja ditanggung oleh sendiri atau wajib pajak karena dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain karena tidak mempunyai surat penetapan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah pusat. Dan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat kabupaten maupun kota. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian tadi sudah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang berjumlah berapa? 3, berjumlah 3. Terus tadi sudah ada yang presentasi. Rasanya gimana presentasi tadi? Senang. Tetap semangat ya? Tetap semangat ya. Ini sudah mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya dikumpulkan setelah Ibu lihat tadi dari 1 sampai 5 yang masuk. Semuanya bagus ya.
semuanya bagus, semuanya pede tampil, semuanya bisa berbicara di depan umum. Ibu salut untuk kalian ya. Tetapi di sini ada satu kelompok yang berbeda, agak berbeda dengan yang lain ya. Ibu sebutkan saja nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Ibu sebutkan untuk kelompok yang pertama dan kelompok yang terakhir. Ya, kelompoknya Kuku dan kelompoknya Fitri Sukra. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu dan kelompok kedua. Pada saat mereka ini maju terus menjawab pertanyaan teman itu bisa dilihat lancar dan bisa menjawab. Tetapi kelompok yang lain jangan berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri ya. Ditingkatkan lagi untuk pertemuan yang akan datang. Berikutnya itu akan minta kalian untuk mengerjakan individu. Jadi mengerjakan per individu sendiri kalau tadi berkelompok, sekarang sendiri-sendiri, tetapi untuk duduknya tetap di situ saja ya, nggak usah pindah ke tempat yang semula, per kelompok saja, tetapi mengerjakan sendiri-sendiri. Setelah tadi presentasi, sebelumnya diskusi, terus mengerjakan soal individu, ini kita ice breaking sebentar ya. Kamu lihat di depan ada gambar ya. Sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Coba angka. Ingat angka 6, 8, 9, 2, 4, 1. Berarti ada berapa angka? Ada 6 angka ya. Yang belakang bisa melihat ya? Lihat ya. Nah, untuk kegiatan di akhir ini ya, kegiatan penutup, apakah ada hal yang tidak dipahami dalam pembelajaran kali ini? Tidak, semuanya jelas. Semuanya mudah memahami ya? Apa saja kira-kira kendala yang dihadapi dalam diskusi? Kamu menghadapi kendala apa tadi dalam berdiskusi? Coba sebutkan. Kira-kira apa kendalanya tadi dalam mengerjakan soal, dalam berdiskusi, dalam presentasi, dalam menjawab soal dari teman, pertanyaan teman, atau apa? Ada apa kendalanya? Tidak ada yang merasa memiliki kendala apapun. Oh, enggak ada, semuanya berjalan begitu saja ya. Ya bagus, salut ya. Berarti kembali lagi nih tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti untuk pertemuan yang akan datang kita insya Allah bertemu lagi ya untuk membahas materi tentang pajak, yaitu tentang teori pemungutan pajak dan tarif pajak. Agar kita selalu termotivasi membayar pajak tepat waktu.